Inilah firman Tuhan pada hari Minggu ini dari Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Pembaharuan Israel. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan umatku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang diberikan kepada 3 oknum dalam kondisi yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apa yang kau inginkan saat ini? Apa yang kau inginkan saat ini? Pertanyaan pertama ditujukan kepada orang yang lagi menjalankan ibadah puasa, di mana situasi terik panas sekali. Maka dia menjawab, yang kuinginkan saat ini adalah aku cepat-cepat berbuka puasa, agar aku minum, agar aku makan, agar aku memiliki tenaga, aku segar, aku ingin sekali. Pertanyaan kedua diberikan kepada orang yang kedua juga, apa yang kau inginkan saat ini? Kepada keluarga yang sudah 2 tahun tidak memiliki anak. Mereka berkata, kami menginginkan agar kami hari ini ke dokter untuk USG, kami mendapat kabar gembira, Tuhan mengaruniakan kami seorang anak. Itulah yang kami inginkan, itulah kerinduan kami. Kepada orang yang ketiga, apa yang kau inginkan saat ini? Pertanyaan ini diberikan kepada narapidana yang berharap akan bebas, sebentar lagi namanya akan dipanggil. Aku menginginkan agar hari ini namaku dipanggil ke Binadi. Kepada Martin Asibuan dipanggil ke Binadi, bawa pakaiannya segera. Itulah yang ku inginkan. Dari 1, 2, 3 orang ada keinginan yang sama, agar kerinduan harapan itu dijawab oleh Tuhan. Ada kebahagiaan, ada sukacita tersendiri bagi setiap orang, apapun yang dia inginkan. Tuhan menjawab segala doa dan permohonan. Pada perikop ini, bangsa Israel juga mengharapkan agar Tuhan menjawab doa mereka. Mereka adalah bangsa yang dipilih Allah, tetapi dibuang ke tanah Babel berpuluh-puluh tahun. Mereka berdoa, berharap, meratap, bermohon kepada Tuhan, Tuhan bebaskan kami dari pembuangan ini. Ya Tuhan, kami mau agar kami kembali ke tanah kami, kembali ke Yerusalem di mana kami tinggal dan di mana kami lahir. Tiap hari mereka berdoa dalam pembuangan. Tapi sebelumnya, apakah kita tahu dan mengerti apa arti pembuangan? Sering sekali kita baca Alkitab, bahkan para pengkhotbah menceritakan tentang bangsa Israel dibuang, ditindas, menderita
terjajah. Sebenarnya apa arti pembuangan? Pembuangan adalah suatu kondisi, situasi di mana bangsa Israel dibuang, dibolokkan. Bangsa Israel diangkut, dibuang ke tanah Babel. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, ibarat sampah yang sudah tidak kita gunakan lagi. Katakanlah kulit permen kita akan buang, dan ada juga kembali membuang ke tempat sampah, diangkut dan diletakkan ke tong sampah. Pertanyaannya, apakah kondisi yang terbuang itu lebih buruk daripada yang tidak terbuang? Apakah kondisi situasi bangsa Israel yang terbuang itu lebih buruk keadaannya sebelum mereka terbuang? Tergantung. Bisa saja keadaan itu menjadi jauh lebih buruk, tapi justru bisa saja menjadi jauh lebih baik. Ibarat sampahnya, kalau dibuang ke tanah yang kering, yang bersih, maka dia bisa daur ulang dengan baik. Tapi kalau sudah dibuang ke yang berair, bahkan yang kotor, ke parit, ke got, penuh dengan kotoran, dia mungkin merasa bahwa aku nggak mau terbuang, aku nggak mau dicampakkan. So, kondisi bangsa Israel yang terbuang sebenarnya secara fisik tidak melulu penderitaan. Secara fisik tidak melulu penderitaan. Mereka terbuang ke tanah yang maju, tanah Babilonia yang saat itu berkuasa. Mereka terbuang ke tanah yang lebih modern, yang lebih baik, yang lebih bagus. Daniel pun terbuang, tapi dia terbuang dan ditempatkan di istana raja. Bayangkan, tentulah akan lebih baik. Bahkan mungkin dalam hatinya, dalam pikirannya, syukur-syukur aku dibuang bisa bertemu dengan para raja, bisa aku hidup di tengah-tengah istana. Jadi kehidupan dia sebelum terbuang kepada yang terbuang itu bisa jauh lebih baik, tapi bisa juga tidak lebih baik. Secara rohani mereka bisa berada dalam kondisi yang menyakitkan juga. Karena apa? Karena ketika mereka terbuang, bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan. Satu kebanggaan bagi bangsa Israel ketika mereka memiliki bait Allah yang tinggi, yang besar, megah. Karena mereka di sana bisa berdoa, bisa mempersembahkan persembahan, bisa merayakan hari raya. Ketika mereka terbuang ke tanah yang canggih sekalipun, ke tanah yang modern sekalipun, mereka tidak bisa berdoa karena di sana tidak ada bait Allah. Karena di sana tidak ada tempat pemujian kepada Allah, peribadahan, tidak ada tempat persekutuan dengan Allah, tidak ada media untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Sehingga mereka meratap menangis, Tuhan sekalipun kami sehat-sehat saja, tapi jiwa kami remuk, jiwa kami terancam, tidak bisa beribadah kepadamu. Kembalikan kami Tuhan ke tanah kami, kembalikan kami Tuhan ke Yerusalem, agar kami bisa menyembah Engkau di bait suci-Mu. Bait suci sudah lengser dan sudah dirobohkan. Di tengah kesakitan mereka, di tengah kepedihan mereka, Allah datang membawa kabar sukacita. Jika mereka tanyakan, apa yang mau aku lakukan untukmu pada hari ini? Tuhan, kami mau kembali ke tanah suci, kami mau kembali ke Yerusalem, kami mau kembali kampung halaman kami. Maka Tuhan berkata, aku akan mencurahkan padamu air yang jernih. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang taat dan menjauhkan hati yang keras. Rohku ikomian di bagasan mulutmu. Rohku akan tinggal dalam hidupmu. Ada pemulihan. Ketika mereka tidak bisa beribadah, ketika mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, sama seperti ketika mereka di Yerusalem. Tapi Tuhan datang, aku akan memulihkan hubungan kita. Aku akan memberikan pentahiran, pemulihan kepadamu. Air yang jernih, hati yang taat, roh Tuhan adalah satu pemahaman bahwa Tuhan akan datang kepada mereka dan mereka akan bisa kembali beribadah, akrab, pulih dalam hubungan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan bertanya pada kita pada hari juga, apa yang kau mau wahai jemaat Philadelphia pada hari ini?
apa yang kau inginkan pada saat ini, maka jawablah, aku ingin hidupku terus berpaut kepada Tuhan. Aku ingin hidupku terus berpaut kepada Tuhan. Di penjara atau tidak di penjara, hidup yang bahagia adalah hidup yang terus dipimpin oleh Roh Allah. Di penjara atau tidak di penjara, hidup yang paling berbahagia yang kita harapkan adalah hidup yang terus dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Hidup yang terus-menerus dipulihkan adalah hidup yang terus mau taat, hidup yang tetap menerima proses demi proses pemulihan, pentahiran, kebaikan, kemenangan dari Tuhan. Secara jasmani kita boleh katakan, Tuhan aku mau bebas, Tuhan aku mau kembali ke rumah orang tuaku, aku mau kembali kepada keluargaku, aku mau kembali kepada persekutuanku secara jasmani. Tetapi sebenarnya secara rohani kita mengatakan bahwa Tuhan, lama, panjang, atau berat yang ku alami di tempat ini, aku mau terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Aku mau terus Engkau kuatkan. Aku mau hidup terus dalam rencanamu kebaikan Tuhan. Jika orang lain atau bahkan diri kita sendiri menganggap bahwa aku udah terbuang, aku udah terbuang, tidak ada apa-apanya lagi, aku seperti sampah yang tidak bisa didaur ulang, adalah orang-orang buangan, dibuang, terbuang, dicampakkan dalam keadaan yang bebas menjadi keadaan yang terbelenggu, tidak bisa bebas. Tetapi percaya kita, belum tentu kita terbuang. Karena konsep terbuang tadi dalam ketika mereka terbuang, mereka tidak memiliki tempat untuk beribadah. Jika kita merasa kita terbuang, percaya kita belum terbuang karena kita bisa beribadah. Jangan-jangan kita menjadi orang yang terbuang di luar sana karena kita tidak pernah beribadah. Tapi bersyukurlah kita ketika ditempatkan, diizinkan Tuhan tempat ini, kita bukan orang terbuang karena kita masih memiliki bait Allah. Setiap hari kita beribadah, setiap hari kita memuji memuliakan Tuhan, setiap hari iman kita terus bertumbuh dalam pendengaran firman Tuhan. Karena ada ibadah, karena ada persekutuan setiap hari tempat ini. Setiap hari kita punya komitmen, selama aku masih memiliki tanggung jawab untuk menjalani masa-masa pidanaku di tempat ini, satu hari pun tidak aku lewatkan tanpa bersekutu dengan Tuhan dalam peribadatan. Agar kita adalah orang-orang yang tidak pernah terbuang. Setiap hari kita punya komitmen dan punya prinsip dalam iman kita. Aku mau terus berpaut kepada Tuhan. Aku terus mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, menerima pentahiran, menerima pengampunan, menerima hidup yang jauh lebih baik lagi. Teruslah haus akan air yang jernih. Teruslah haus akan kondisi situasi yang mau taat kepada Tuhan. Teruslah haus untuk menerima hati yang bersih. Teruslah haus untuk tetap mencintai Tuhan. Kita bukan orang-orang yang terbuang. Kita bukan orang-orang yang dibuang, tapi kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Kita percaya dalam kehidupan kita setiap hari di tempat ini, Tuhan pelihara kita, Tuhan pantau kita agar kita hidup dalam Roh yang kudus, hidup dalam persekutuan yang indah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajari kami agar kami tidak merasa kecil, rendah, karena kami bisa saja dianggap orang yang terbuang tempat ini. Tapi selama ada peribadahan, ada persekutuan, ada bait Allah di tempat ini, kami tidak merasa terbuang. Kami bisa beribadah, menyerahkan hidup kami secara total kepada Tuhan. Pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur bahwa tempat ini Tuhan pakai untuk mendidik kami, untuk menegur kami, untuk mengajari kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Biarlah firman-Mu tetap memberikan pencerahan yang hidup, bahkan pengharapan, terus berpaut hanya kepada Roh Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk panitia Paskah 2023 yang sudah dibubarkan. Kiranya apapun yang sudah kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan berkenan menerimanya. Dan ajari kami untuk terus memberikan semangat kami yang baru, satu dengan lainnya, bergandengan tangan, tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk proses mediasi pihak lapas
yang diwakilkan oleh Amang Saludatowi. Roh Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan pakai apa yang boleh diperkatakan, apapun yang boleh diperbuat. Tuhan ada dalam proses mediasi itu. Karena Tuhan mencintai perdamaian. Tak satupun di antara kami yang lepas dari kesalahan. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah mengiringi proses demi proses mediasi itu. Terpujilah Engkau ya Allah. Persembahan yang sudah kami berikan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan menerimanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi, kita bangun berdiri. Roh yang
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.